Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi strategi dan teknik negosiasi distributif dan integratif. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Yang kedua ada Friski Nadia Tamara, NPM 0080. Yang ketiga ada Aprilia Putri Pratiwi, NPM 0086. Yang keempat ada Laila Novianti Dewi, NPM 0089. Yang kelima ada Muhammad Isdat Fuadi, NPM 0097. Yang keenam ada Elis Tiorini, NPM 0104. Yang ketujuh ada Gifari Yusuf Adani, NPM 0003. Yang terakhir ada Septi Teguh Satria, NPM 1154. Oke, yang selanjutnya strategi distributif. Apa itu strategi distributif? Strategi negosiasi distributif itu merupakan negosiasi yang menempatkan ketika suatu pihak menang, maka hal tersebut menjadi kekalahan bagi pihak lain. Atau bisa saja strategi tersebut menempatkan kedua belah pihak mengalami kekalahan karena tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, di sini terdapat dua alasan mengapa negosiator harus memahami mengenai strategi distributif. Nah, alasan yang pertama itu beberapa situasi saling ketergantungan yang dihadapi negosiator untuk menjalankan negosiasi dengan baik. Negosiator itu harus memahami bagaimana hal tersebut bekerja. Yang kedua ada karena banyak orang yang menggunakan strategi distributif dan taktik secara eksklusif, semua negosiator akan menemukan hal tersebut penting untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi efek yang diperoleh. Nah, negosiasi distributif ini merujuk pada proses bagaimana sumber daya manusia ini melakukan tawar menawar atau saling beradu argumen untuk menyelesaikan sebuah problem atau permasalahan yang ada. Nah, yang selanjutnya di sini ada 3 alasan negosiator harus mengenal strategi negosiasi distributif. Yang pertama itu ada negosiator menghadapi situasi saling ketergantungan yang bersifat distributif. Jadi di sini negosiator itu kan bernegosiasi tentu memiliki lawan negosiasinya. Jadi disebut bergantung. Jadi tanpa adanya lawan, tentu negosiasi juga tidak akan berjalan. Misal tidak ada lawan, terus apa yang mau dinegosiasikan? Jadi memiliki atau situasi saling bergantung. Nah, situasi saling bergantung inilah yang menyebabkan atau yang menimbulkan para negosiator itu memiliki atau bisa melakukan adu argumen atau melakukan tawar-menawar. Dan agar berhasil dalam situasi tersebut, mereka perlu memahami cara kerjanya. Jadi para negosiator itu harus mengetahui permasalahan atau apa yang menjadi negosiasi ini dilakukan, atau bisa disebut cara kerjanya tersebut. Yang kedua, banyak orang yang menggunakan strategi ini secara eksklusif. Banyak orang maksud dari eksklusif di sini adalah orang menggunakan strategi ini itu secara sendiri atau terpisah dari strategi-strategi yang lain. Ini berdiri sendiri begitu. Yang ketiga ada setiap negosiasi berpotensi membutuhkan keahlian tawar-menawar pada setiap pihak. Nah, di sini untuk
mencapai tujuan yang diinginkan oleh negosiator, tentu negosiator harus memiliki senjata, dalam artian fakta-fakta atau argumen-argumen yang dapat mendukung dalam proses negosiasi atau proses tawar-menawar tersebut. Yang ketiga ada tiga strategi fundamental strategi distributif. Yang pertama itu mendorong kesepakatan sedekat mungkin dengan titik resistensi pihak lawan. Nah, jadi di sini proses strategi ini, kesepakatan, kita harus mampu mendorong di mana titik resistensi, yaitu titik tertinggi pihak lawan. Jadi menurut pihak lawan itu merupakan titik yang paling tinggi itu yang mana, kita harus mampu mendorong sehingga, dengan alasan sehingga menghasilkan bagian terbesar tentang kesepakatan bagi pembeli. Yang kedua, meyakinkan pihak lawan untuk mengubah titik resistensi. Nah, gimana caranya kita mampu meyakinkan pihak lawan untuk mengubah titik tertingginya. Jadi gimana cara kita dalam, bisa dikatakan kita mengecoh, ini ternyata bukan titik tertinggi yang pihak lawan inginkan. Jadi pihak lawan mampu mengubah titik resistensinya dengan mempengaruhi keyakinan pihak lawan mengenai nilai konsominium tersebut. Yang ketiga, membuat pihak lawan yakin bahwa kesepakatan adalah kesepakatan terbaik. Jadi kita, bagaimana caranya kita memberikan argumen atau memberikan alasan bahwasanya kesepakatan yang sudah disepakati, kesepakatan yang sudah diambil ini benar-benar kesepakatan terbaik, bukannya membuatnya berpikir bahwa hanya ini yang dapat ia peroleh, atau bahwa ini tidak dapat memperoleh, atau bahwa pembeli memenangkan negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Friskina Diatamara akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Kelebihan strategi distributif. An understanding of the strategies and tactics will help negotiation at the planning stage of any negotiation. Maksud dari pernyataan ini adalah strategi ini memiliki kelebihan berupa stimulus untuk seorang negosiator agar dapat memahami langkah-langkah untuk mengatasi strategi dalam tawar-menawar distributif. Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah apabila pihak lawan memiliki kekuatan yang lebih besar, maka akan memiliki kemungkinan kecil untuk kita memenangkan negosiasi. Selanjutnya, karakteristik strategi distributif. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu satu sisi menang dan satu sisi kalah. Yang kedua, ada sumber daya tetap yang harus dibagi, sehingga semakin banyak yang diterima oleh salah satu, semakin sedikit yang lain dapatkan. Yang ketiga, kepentingan satu orang bertentangan dengan kepentingan orang lain. Yang keempat, prioritas utama dalam jenis tawar-menawar ini biasanya untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Terakhir, strategi dominan dalam jenis negosiasi ini termasuk manipulasi, pemaksaan, dan pemotongan informasi. Selanjutnya, strategi integratif. Strategi negosiasi integratif merupakan sebuah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak-pihak yang ikut serta akan mendapatkan keuntungan. Negosiasi ini bisa disebut dengan negosiasi positive sum atau negosiasi win-win. Dalam strategi ini berpotensi besar untuk memunculkan keputusan-keputusan bersama yang terkadang belum dipikirkan sebelumnya. Sehingga negosiator yang menggunakan strategi ini akan berusaha untuk mencari dasar dari kepentingan yang dibawa dan melakukan engagement terhadap kepentingan lawan. Saya Aprilia Putri Pratiwi, NPM 1801010086. Di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah mengenai karakteristik umum dari negosiasi integratif.
Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada sumber daya yang cukup untuk dibagi dan juga kedua belah pihak itu dapat menang. Nah, jadi sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak, baik pihak A, misalnya dari pihak A atau dari pihak B. Nah, negosiasi integratif sering melibatkan tingkat kepercayaannya yang lebih tinggi untuk membangun suatu hubungan. Nah, ini juga dapat melibatkan pemecahan masalah yang kreatif yang bertujuan gitu untuk mencapai keuntungan bersama atau menangnya kedua belah pihak. Nah, lalu di sini ada prioritas utama di sini adalah untuk memaksimalkan hasil bersama atau lebih tepatnya mengoptimalkan hasil bersama, seperti itu. Nah, jadi negosiasi ini kan kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak sebagai perjanjian yang memberikan keuntungan optimal gitu untuk semua pihak. Jadi masing-masing itu berusaha untuk memberikan manfaat yang cukup gitu bagi yang lain atau bagi pihak lain. Nah, lalu ada strategi dominan meliputi kerjasama, berbagi informasi, dan saling memecahkan masalah. Nah, biasanya jenis ini dia disebut juga dengan menciptakan nilai, karena tujuan di sini itu adalah membuat kedua belah pihak meninggalkan perasaan negosiasi yang memiliki nilai lebih gitu dari yang sebelumnya, dari sebelum negosiasi, seperti itu. Nah, lalu kita next. Di sini ada kenapa negosiasi integratif itu berbeda, khususnya berbeda dengan yang distributif ya. Nah, yang pertama itu berfokus pada kesamaan dan juga bukan pada perbedaan. Jadi kalau di integratif dia lebih fokusnya pada kesamaan dari kedua belah pihak yang bernegosiasi gitu. Jadi tidak fokus pada perbedaannya, karena di sini mereka fokusnya adalah win-win ya, sama-sama menang dan tidak memandang atau tidak memperhitungkan perbedaan dari masing-masing pihak, karena itu nantinya hanya akan menghalangi proses dari negosiasi itu sendiri. Nah, lalu berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan bukan posisi, ya seperti tadi hampir sama. Jadi kedua belah pihak itu sebetulnya lebih mementingkan kebutuhan mereka, kebutuhan baik dari itu kebutuhan dari misalnya dari pihak A atau kebutuhan dari pihak B, lalu kepentingan mereka itu seperti apa, lalu mereka mendiskusikannya. Jadi bukan kepada posisi mereka di sini mungkin posisi menang atau kalah dalam negosiasinya gitu. Jadi bukan itu intinya, seperti itu. Nah, lalu berkomitmen memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Nah, jadi seperti tadi misalnya kita ambil contoh ya, negosiasinya antara perusahaan dengan supplier misalnya. Jadi kan di satu sisi perusahaan itu pengen harga termurah, tapi di sisi lain supplier itu maunya harga tertinggi gitu. Tapi kan di sini mereka itu harus berkomitmen gitu memenuhi kebutuhan pihak yang terlibat. Jadi pihak perusahaan itu memenuhi kebutuhannya pihak A, pihak perusahaan, lalu dari pihak perusahaan juga memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari pihak supplier. Jadi mereka harus mendiskusikan hal itu dalam negosiasinya. Nah, lalu bertukar informasi dan ide. Nah, jadi di sini itu mereka kita ambil contoh yang tadi, misalnya perusahaan dengan suppliernya. Nah, di sini mereka contoh bertukar informasinya misalnya mengenai referensi pelanggan ya. Misalnya informasi penting yang mereka tukar itu seperti harga atau kualitas produknya, atau bahkan pengalaman supplier misalnya, atau perusahaan yang mereka dapatkan itu, pengalaman yang mereka dapatkan selama bekerja sama dengan calon pemasok lain atau dengan perusahaan lain. Nah, lalu yang terakhir adalah menciptakan pilihan-pilihan untuk keuntungan bersama. Nah, jadi biasanya dalam negosiasi itu pilihannya tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa pilihan yang mereka anggap menguntungkan, tapi yang mereka pilih adalah keuntungan yang paling ya atau yang optimal dalam keuntungan kedua belah pihak, seperti itu. Nah, lalu kita next. Di sini ada langkah-langkah strategi negosiasi integratif. Di sini ada 4. Yang pertama ada identifikasi masalah, ada pahami masalah dan munculkan kepentingan serta kebutuhan, alternatif solusi masalah, dan juga evaluasi alternatifnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi identifikasi masalah
Ya seperti kita tahu, dalam negosiasi kita harus mengetahui inti dari permasalahan itu apa, atau masalah yang sedang yang akan atau yang sedang dinegosiasikan itu apa. Misalnya kalau tadi negosiasi antara perusahaan dengan supplier, misalnya identifikasi masalahnya dia mengenai harga yang terlalu mahal, atau misalnya kualitas produk yang kurang sesuai dengan keinginan perusahaan, misalnya seperti itu. Lalu pahami masalah dan munculkan kepentingan serta kebutuhannya. Nah, kita pahami masalahnya. Oh, mungkin masalahnya yang ya di sini adalah tentang harganya, misalnya harganya yang terlalu mahal gitu untuk perusahaan. Nah, lalu kepentingan perusahaan itu seperti apa gitu terhadap produk itu, sangat butuhkah, atau misalnya dia akan menawar harganya dan lain sebagainya. Lalu buat alternatif solusi masalah seperti tadi, harganya misalnya terlalu tinggi. Nah, bagaimana? Tapi kualitasnya rendah misal. Nah, di situ dibuat solusi-solusi masalahnya. Oh, ternyata harganya terlalu tinggi ya. Gimana kalau misalnya harganya agak diturunkan karena kualitasnya seperti ini dan lain sebagainya. Tergantung perusahaan dan juga supplier yang mendiskusikan. Lalu evaluasi alternatif tersebut dan pilih salah satu. Nah, jadi dari beberapa alternatif yang dipilih, misalnya perusahaan ingin harganya segini dan dari pihak supplier juga menyetujui dan tidak merasa dirugikan karena kualitasnya yang kurang dan lain sebagainya, itu akan intinya sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu gambaran proses negosiasi integratif. Orang-orang yang ingin mencapai hasil yang integratif mengetahui bahwa mereka harus menguasai konteks dan proses negosiasi agar mendapatkan kerjasama dengan komitmen dari semua pihak. Kemudian ada mencapai arus informasi yang bebas. Penelitian menunjukkan bahwa dalam mencapai kesepakatan yang integratif seringkali dikaitkan dengan kegagalan dalam pertukaran informasi yang memadai agar memungkinkan kedua pihak mengidentifikasi pilihan-pilihan yang integratif. Kemudian yang selanjutnya berusaha memahami dan tujuan sebenarnya dari negosiator lainnya, menekankan pada kesamaan antara kedua pihak dan meminimalkan perbedaan, memelihara arus informasi yang bebas, dan usaha untuk mengerti kebutuhan pihak lain. Negosiator akan memerlukan sudut pandang atau kerangka orientasi yang berbeda, kemudian mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak. Keberhasilan negosiasi integratif bergantung pada pencarian solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak. Dalam proses ini, negosiator harus tegas tetapi fleksibel. Tegas tentang kepentingan dan kebutuhan utama, tetapi fleksibel tentang bagaimana kebutuhan dan kepentingan tersebut dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Fuadi, NPM 1801010097. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu di sini ada mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Jadi langkah mengidentifikasi masalah itu seringkali menjadi langkah yang paling sulit dan bahkan menjadi lebih menantang ketika beberapa pihak terlibat memisahkan definisi masalah dan pencarian solusinya. Jadi ini sangat penting untuk tidak langsung menuju pencarian solusi sebelum masalah selesai didefinisikan. Dalam perundingan distributif, para negosiator itu didorong untuk menyatakan masalah berdasarkan solusi yang mereka inginkan dan membuat konsekuensi berdasarkan pernyataan tersebut. Jadi daripada membuat solusi-solusi yang prematur, negosiator seharusnya mengembangkan standar-standar untuk menilai solusi-solusi tersebut. Kemudian yang kedua adalah memahami masalah secara penuh, yaitu mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan. Jadi maksudnya salah satu kunci untuk mencapai kesepakatan integratif adalah kemampuan kedua belah pihak. Kemampuan kedua belah pihak tersebut untuk memahami dan memenuhi kepentingan satu sama lain.
Mengidentifikasi kepentingan itu adalah sebuah langkah yang sangat penting dalam proses negosiasi integratif. Kemudian ada jenis-jenis kepentingan. Di sini ada 4 jenis kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan substantif. Kepentingan substantif ini dikaitkan dengan masalah-masalah yang dinegosiasikan, masalah-masalah ekonomis dan finansial seperti harga atau tarif, atau substansi dari negosiasi seperti pembagian sumber daya. Kemudian yang kedua ada kepentingan proses. Kepentingan ini berkaitan dengan bagaimana negosiasi itu dilakukan. Salah satu pihak mungkin akan menerapkan perundingan distributif karena ia itu menyukai permainan kecerdasan yang kompetitif yang berasal dari tawar-menawar yang alot secara langsung. Kemudian yang ketiga ada kepentingan hubungan. Kepentingan ini mengindikasikan bahwa salah satu kedua belah pihak menghargai hubungan di antara mereka dan tidak ingin melakukan sesuatu yang merusak hubungan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan prinsip. Jadi prinsip-prinsip tertentu tentang hal yang adil, hal yang benar, hal yang dapat terima, hal yang etis, atau hal yang dapat dilakukan di masa lalu dan harus dilakukan di masa mendatang. Jadi prinsip-prinsip tersebut akan dipegang erat oleh kedua belah pihak dan berguna sebagai panduan yang dominan untuk tindakan mereka. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Beberapa pengamatan tentang kepentingan. Setiap kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing, dan kepentingan itu tidak selalu sama. Kemudian dari kepentingan tersebut dapat berubah, kemudian membuat solusi alternatif. Pencarian alternatif adalah sebuah tahap yang kreatif pada negosiasi interaktif. Setelah kedua belah pihak menyepakati definisi masalah dan memahami kepentingan masing-masing, mereka harus berbuat sebagai solusi alternatif. Tujuannya adalah untuk membuat dasar pilihan atau kemungkinan solusi atas masalah tersebut. Kemudian menciptakan pilihan, membuat solusi-solusi alternatif dengan mendefinisi ulang masalah atau kumpulan masalah. Yang pertama, terdapat 4 dimensi yang penting yang mendasari model ini. Setiap dimensi dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ada akomodasi, memenuhi kepentingan yang menjadi dasar versus substitusi kepentingan yang mendasar. Ketika kepentingan yang menjadi dasar telah dicapai, kepentingan negosiasi sudah terpenuhi. Strategi untuk memenuhi kepentingan yang menjadi dasar mencangkup dan menjembatani untuk mengurangi biaya. Kemudian ada sederhana versus kompleks. Beberapa situasi negosiasi cukup sederhana, seperti sebuah kesepakatan dengan dua atau 3 poin untuk pembelian barang dari produsen. Kemudian ada akomodasi posisi versus pencapaian posisi. Posisi dicapai ketika setiap pihak mendapatkan yang mereka inginkan sesuai permintaan mereka di awal. Kemudian yang terakhir ada berbasis orang versus berbasis masalah. Agar negosiasi interaktif ini berhasil, kedua belah pihak harus membuat strategi berbasis orang, mengharuskan negosiator membuat konsensi dan mengubah posisi, sehingga sebuah kesepakatan dapat tercapai melalui modifikasi posisi terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemudian
Kemudian mengevaluasi dan memilih alternatif. Tahap keempat dalam proses negosiasi interaktif adalah mengevaluasi alternatif yang dihasilkan selama tahap sebelumnya dan memilih alternatif-alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan. Ketika tantangannya hanya satu, langkah evaluasi dan pemilihan dapat digabungkan secara efektif menjadi satu langkah saja. Tetapi bagi pihak yang tidak nyaman dengan proses integratif ini, kami menyarankan diikutinya serangkaian langkah berikut ini. Yang pertama, mengevaluasi solusi berdasarkan kualitas, standar, dan keberterimaan solusi. Harus dinilai berdasarkan dua kriteria utama. Apakah solusi tersebut baik dan dapat diterima oleh orang-orang yang harus melaksanakannya. Yang kedua ada menyepakati kriteria sebelum mengevaluasi pilihan. Pada negosiator harus menyepakati kriteria untuk mengevaluasi solusi-solusi integratif yang potensial pada awal proses. Kemudian yang ketiga ada bersedia untuk menjalankan preferensi pribadi. Orang-orang seringkali kesulitan untuk menjalankan. Kenapa? Karena menyukai hal yang mereka sukai atau tidak menyukai sesuatu. Yang keempat ada waspada terhadap pengaruh dan hal-hal yang tidak terlihat. Dalam menentukan pilihan, salah satu pihak mungkin lebih menyukai sebuah pilihan karena pilihan tersebut membantu memenuhi sesuatu yang tidak terlihat, mendapatkan pengakuan, terlihat kuat atau tangguh di hadapan konstituen, merasa seperti pemenang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan sekelompok untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kompleks. Kelompok-kelompok kecil dapat membantu ketika beberapa pilihan kompleks harus dipertimbangkan atau ketika banyak orang akan dipengaruhi oleh solusi tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membantu keberhasilan negosiasi integratif. Yang pertama itu adanya tujuan yang sama. Beberapa tujuan yang sama. Ketika kedua pihak yakin bahwa mereka memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan bekerja sama daripada dengan bersaing atau bekerja secara terpisah, maka akan tercipta beberapa tujuan. Yang pertama, itu common goal adalah tujuan yang sama-sama dimiliki oleh kedua pihak, masing-masing mendapatkan suatu keuntungan yang tidak mungkin didapatkan jika mereka tidak bekerja keras. Yang kedua ada share goal, adalah tujuan yang ingin dicapai kedua pihak tetapi memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak dengan cara yang berbeda. Yang ketiga itu ada individual goal, adalah tujuan yang melibatkan individu-individu yang memiliki tujuan pribadi berbeda dengan yang setuju untuk menggabungkan tujuan mereka ke dalam usaha kolektif. Yang ketiga, itu ada keyakinan pada kemampuan penyelesaian masalah. Pihak-pihak yang yakin bahwa mereka dapat bekerja sama kemungkinan besar mampu bekerja sama. Tetapi bersedia menginvestasikan waktu dan tenaga untuk potensi keuntungan yang lebih dari hubungan kolaborasi. Selain itu, mereka berkemungkinan besar melakukan tindakan yang menantang atau mengakomodasi negosiasi. Yang keempat, keyakinan pada posisi sendiri dan perspektif pihak lain. Pada perundingan distributif, negosiator menginvestasikan waktu dan tenaga yang besar dan membenarkan nilai dari sudut pandang mereka sendiri dan menjelekkan nilai dan pentingnya perspektif pihak lain. Sebaliknya, negosiasi integratif mengharuskan negosiator menerima sikap, kepentingan, dan keinginan. Yang keempat, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Agar negosiasi integratif berhasil, kedua pihak harus termotivasi untuk berkolaborasi dan untuk bekerja sama. Mereka harus berkomitmen untuk mencapai sebuah tujuan yang memenangkan kedua pihak dan bukan hanya memenuhi kepentingan sendiri. Yang kelima, kepercayaan. Tidak ada jaminan bahwa kepercayaan akan mengarah pada kolaborasi. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketidakpercayaan menghambat kolaborasi.
Orang yang independen tetapi tidak saling mempercayai akan bersikap ofensif atau defensif. Ofensif berarti mereka tidak akan menerima informasi secara langsung, tetapi malah mencari makna yang tersembunyi dan penuh dengan tipuan. Kesimpulannya, negosiasi integratif lebih mudah ketika kedua pihak saling mempercayai. Ketika terdapat ketidakpercayaan, negosiasi akan lebih sulit, tetapi 3 taktik yang ditampilkan di sini akan membantu mengatasi tantangan ini. Menghasilkan kepercayaan adalah proses yang kompleks dan tidak pasti, sebagian tergantung pada bagaimana perilaku kedua pihak dan sebagian tergantung pada karakteristik pribadi kedua pihak. Baik, selanjutnya yang keenam, komunikasi yang jelas dan akurat. Prasyarat lain untuk negosiasi integratif adalah komunikasi yang jelas dan akurat. Berbagai saluran komunikasi, seperti kesempatan bagi kedua pihak untuk berkomunikasi di luar negosiasi formal, akan membantu negosiator mengklarifikasi komunikasi formal atau bertukar informal jika saluran-saluran formal terganggu. Selanjutnya yang ketujuh, pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Alasan negosiasi integratif sulit dicapai. Yang pertama adalah sejarah hubungan di antara kedua pihak. Semakin kompetitif dan penuh konflik hubungan mereka di masa lalu, semakin besar memungkinkan negosiator melakukan pendekatan terhadap negosiasi. Yang kedua, keyakinan bahwa masalah hanya dapat diselesaikan secara distributif. Dinamika konflik cenderung mengarahkan negosiator untuk mengungkapkan masalah atau memandang masalah-masalah tersebut hanya dalam konteks. Yang ketiga, perspektif jangka pendek. Penelitian baru menunjukkan bahwa waktu yang lebih pendek di antara negosiasi dan implementasi kesepakatan dapat berperan dalam hasil integrasi yang kurang optimal. Slide selanjutnya, perundingan distributif versus negosiasi integratif. Sebenarnya terdapat bukti yang menunjukkan bahwa berunding secara distributif di dalam sebuah situasi yang integratif akan tidak optimal. Pertanyaan yang lebih sulit ketika berhadapan dengan seorang perunding distributif adalah apakah merespon secara distributif atau integratif lebih efektif atau tidak. Sekian presentasi yang bisa kita paparkan. Selanjutnya mungkin bisa sesi tanya jawab.